Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Kusum Zulkarnain dari kelas A3 akan membacakan PowerPoint tentang perpindahan kalor dan siklus air, pemahaman konsep dan proses ilmiah. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami konsep dasar perpindahan kalor. 2. Mengetahui jenis-jenis perpindahan kalor seperti konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, memahami proses siklus air dan kaitannya dengan perubahan bentuk air di alam. 4. Menjelaskan hubungan antara perpindahan kalor dan siklus air dalam konteks iklim dan cuaca. Apa itu perpindahan kalor? Yang pertama, perpindahan kalor adalah proses mentransfer energi panas dari satu objek ke objek lain. Yang kedua, kalor selalu berpindah dari benda dengan suhu lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah. Jenis-jenis kalor. Yang pertama, konduksi. Proses perpindahan kalor melalui media padat tanpa adanya pergerakan materi, misalnya panas yang berpindah melalui logam. Yang kedua, konveksi. Perpindahan kalor fluida, gas atau cairan yang disertai dengan pergerakan fluida itu sendiri, misalnya aliran udara di atmosfer. Yang terakhir, ada radiasi. Perpindahan energi panas melalui gelombang elektromagnetik, misalnya energi matahari yang sampai ke bumi. Konduksi. Definisi: perpindahan panas melalui zat padat tanpa adanya pergerakan zat itu sendiri. Contoh, panas yang melalui ujung logam yang dipanaskan. Aplikasinya, alat masak, dan lain-lain. Prinsip dari konduksi: molekul-molekul pada bagian yang panas bergerak lebih cepat, menyebabkan molekul-molekul di sekitarnya juga bergetar dan mentransfer energi panas. Konveksi. Definisinya, perpindahan panas melalui fluida, cairan atau gas disertai dengan pergerakan fluida tersebut. Contoh, pemanas air dalam panci atau angin yang membawa panas. Aplikasinya, perpindahan dalam atmosfer dan lautan serta sistem pemanas udara. Prinsip dari konveksi: fluida yang dipanaskan menjadi lebih ringan dan bergerak ke atas, menggantikan fluida yang lebih dingin. Radiasi. Definisi: perpindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, termasuk cahaya dan panas. Contoh, sinar matahari yang menghangatkan bumi, panas dari api atau lampu. Yang keempat, aplikasi: sumber panas alami dan buatan. Prinsip dari radiasi: energi panas berpindah melalui ruang tanpa memerlukan media. Siklus air. Definisi: proses alami yang menggambarkan pergerakan air di permukaan bumi, atmosfer, dan dalam tanah. Proses utama dalam siklus air yaitu evaporasi, penguapan. Air menguap dari permukaan laut, sungai, dan danau. Yang kedua, kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer, mendingin, dan membentuk awan. Ketiga, presipitasi, hujan. Awan yang jenuh mengeluarkan air dalam bentuk hujan, salju, dan embun. Yang terakhir ada infiltrasi atau runoff, air yang turun ke tanah meresap ke dalam tanah. Infiltrasi atau kembali mengalir ke permukaan, runoff. Pengaruh perpindahan kalor pada siklus air. Peran perpindahan kalor dalam siklus air. Yang pertama, evaporasi. Proses penguapan memerlukan energi yang panas, kalor, untuk mengubah air menjadi uap. Yang kedua, kondensasi. Ketika uap air naik
dan mendingin, energi panas dilepaskan kembali ke atmosfer. Dan yang terakhir, perubahan cuaca. Perpindahan kalor mempengaruhi pola cuaca dan iklim seperti angin, hujan, dan suhu. Interaksi perpindahan kalor dan iklim. Energi matahari. Sebagai sumber utama perpindahan kalor mempengaruhi siklus air. Perubahan suhu udara akibat perpindahan kalor mempengaruhi kecepatan penguapan hujan dan pola cuaca global. Dampak perubahan iklim. Perubahan pola perpindahan kalor global seperti pemanasan global dapat mengubah pola siklus air meningkat, frekuensi banjir, dan kekeringan. Aplikasi siklus air dan perpindahan kalor. Yang pertama, pertanian. Pengaruh suhu terhadap penguapan dan distribusi air ke tanah. Hidrologi, memahami siklus air untuk perencanaan sumber daya air. Yang terakhir ada energi terbuka, penggunaan energi panas matahari untuk memanaskan air seperti pemanas air tenaga surya. Kesimpulan dari materi tadi, perpindahan kalor memegang peran penting dalam proses alamiah seperti siklus air dan perubahan iklim. Yang kedua, proses-proses fisika seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi sangat dipengaruhi oleh mekanisme perpindahan kalor. Yang terakhir, pemahaman tentang kedua konsep ini penting untuk memprediksi dan mengolah sumber daya alam secara serta memahami dampak perubahan iklim. Ini referensinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.